Bayangkan sebuah tempat di mana waktu seolah berjalan lebih lambat. Di sini, di lembah yang dikelilingi bukit-bukit hijau, udaranya sejuk membelai kulit. Tanahnya subur, siap menumbuhkan apa saja yang ditanam dengan penuh kasih sayang. Suasana di sini damai, menenangkan hati siapa saja yang singgah. Namun, jika kita diam sejenak dan mendengarkan lebih teliti, ada yang salah. Sunyi. Terlalu sunyi. Kesunyian ini bukan karena ketenangan jiwa, melainkan karena keterasingan. Di sini, hari berganti malam tanpa banyak kabar yang datang, dan tanpa banyak cerita yang bisa pergi keluar. Sementara itu, mari kita lihat ke seberang sana. Di dunia yang berbeda, di kota-kota besar, dunia sedang berlari sangat kencang, seolah sedang dikejar waktu. Informasi mengalir deras seperti sungai bah yang tak pernah kering. Pendidikan, akses ke pasar global, layanan kesehatan canggih, semuanya tersedia melimpah. Semuanya hanya sejauh sentuhan jari di layar kaca. Detik ini diinginkan, detik ini pula didapatkan. Tapi, bagaimana nasib saudara-saudara kita di desa ini? Lihatlah Budi, pemuda desa yang penuh potensi dan semangat. Namun, setiap kali ia ingin mengirim satu pesan singkat, sekadar mengabarkan kondisinya pada kerabat, ia harus mendaki bukit tertinggi di desanya. Napasnya terengah-engah, kakinya lelah, hanya demi satu bar sinyal yang seringkali hilang timbul. Lihatlah Pak Asep dan para petani kita. Mereka bingung, hasil panen melimpah, tomat memerah segar, padi menguning. Tapi mereka tidak tahu harus menjualnya kemana saat tengkulak tidak datang. Atau jikapun datang, harganya ditekan serendah mungkin. Hasil bumi yang dirawat dengan cinta, seringkali berakhir membusuk atau dijual dengan harga yang tak sebanding dengan keringat yang menetes. Ada jurang pemisah yang sangat besar di sini. Bukan jurang fisik berupa lembah atau sungai yang memisahkan jarak, melainkan sebuah jurang digital. Jurang yang memisahkan nasib, memisahkan peluang, dan memisahkan masa depan. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan membiarkan jurang ini terus melebar? Apakah kita rela membiarkan mimpi-mimpi warga desa tergerus oleh ketertinggalan zaman? Atau, kita mulai bergerak untuk membangun jembatan? Tidak, cerita ini tidak harus berakhir dengan keputusasaan. Ketertinggalan bukanlah takdir yang tak bisa diubah. Sebuah harapan baru telah lahir, bukan dari angan-angan kosong, melainkan dari perencanaan yang matang dan hati yang peduli. Inilah sebuah proyek, sebuah inisiatif strategis yang kami rancang untuk menjahit kembali robekan kesenjangan tersebut. Kami menyebutnya, Program Desa Digital Mandiri. Bapak dan Ibu sekalian, program ini bukan sekadar bantuan sesaat. Ini bukan tentang membagi-bagikan alat lalu pergi begitu saja. Ini adalah sebuah gerakan untuk memastikan bahwa tidak ada satu desa pun, sedalam apapun lokasinya, yang tertinggal dalam revolusi zaman ini. Apa tujuan utama dari mimpi besar ini? Ada 3 pilar penting yang menjadi nyawa pergerakan kami. Pertama, mengurangi kesenjangan digital antara desa dan kota. Kami ingin menutup jarak itu. Kami ingin memastikan bahwa peluang emas yang dimiliki orang kota, hak atas informasi yang dinikmati masyarakat urban, juga dimiliki sepenuhnya oleh warga desa. Kedua, membuka akses yang selama ini terkunci. Kami ingin mendobrak pintu isolasi itu. Akses pasar yang luas bagi petani, pendidikan berkualitas bagi anak-anak, dan layanan publik yang cepat bagi warga. Tidak boleh ada lagi pintu yang tertutup hanya karena lokasi tempat tinggal. Dan ketiga, yang paling mulia, adalah memberdayakan masyarakat. Kami tidak ingin menciptakan desa yang bergantung pada bantuan. Kami ingin warga desa mandiri secara ekonomi dan sosial, berdiri di atas kaki sendiri dengan bangga, menjadi tuan di tanahnya sendiri. Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, kami membangun fondasi di atas 4 rancangan program utama, infrastruktur digital, layanan publik digital, ekonomi digital desa, serta pendidikan dan literasi digital. Lalu, mungkin Anda bertanya, bagaimana mimpi besar ini dieksekusi? Kami tidak hanya berbicara teori di atas kertas.
Kami berbicara tentang aksi nyata, keringat, dan kerja keras di lapangan. Mari kita bedah langkah demi langkah transformasi ini. Langkah pertama, dan ini adalah fondasi dari segalanya, infrastruktur digital. Kita tahu, tanpa jalan aspal, kendaraan tidak bisa lewat. Begitu juga di dunia maya, tanpa jaringan, data tidak bisa mengalir. Maka, kami membangun jaringan internet yang kuat. Tower-tower sinyal kami dirikan di titik-titik strategis, menembus isolasi geografis yang selama ini menghalangi. Kami pastikan sinyal memancar ke setiap sudut desa, dari balai desa hingga gubuk petani di tengah sawah. Hasilnya, tidak ada lagi istilah blank spot. Internet kini stabil, cepat, dan merata. Kini, para warga dapat mengakses jendela dunia tanpa perlu lagi bersusah payah mendaki gunung atau memanjat pohon tinggi. Langkah kedua, kami mendirikan pusat layanan internet desa yang terkoordinasi. Mengapa ini penting? Karena infrastruktur saja tidak cukup. Kami tidak bisa membiarkan warga bingung sendirian menghadapi teknologi baru. Kami bangun sebuah hub, sebuah pusat komando informasi. Tempat ini lebih dari sekadar warnet. Ini adalah ruang temu warga. Tempat generasi tua dan muda saling belajar. Tempat kearifan lokal bertemu dengan teknologi global. Disinilah informasi divalidasi agar warga tidak termakan hoaks, dan tempat desa terhubung dengan dunia luar secara aman dan terbimbing. Langkah ketiga adalah peluncuran aplikasi desa terpadu. Kami memangkas birokrasi yang berbelit dan memusingkan. Mengurus surat pengantar, surat domisili, kini cukup satu klik dari rumah. Namun, ada yang lebih penting dari sekadar kemudahan, yaitu transparansi. Selama ini, anggaran desa seringkali menjadi tanda tanya. Lewat aplikasi ini, transparansi ditegakkan setegak-tegaknya. Warga bisa melihat kemana setiap rupiah mengalir. Jujur, terbuka, dan akuntabel. Dengan begini, kepercayaan warga kepada perangkat desa pun akan pulih dan semakin kuat. Langkah keempat, kita masuk ke nadi kehidupan warga, membangun ekonomi digital. Kami sadar, potensi desa sangat besar. Maka, kami bangun marketplace lokal khusus untuk UMKM dan hasil tani. Tapi ingat, kami tidak hanya memberi alat, kami memberi kailnya. Kami berikan pelatihan digital marketing, cara memfoto produk, hingga cara pengemasan yang menarik. Produk desa yang tadinya hanya berputar di pasar tetangga dengan harga murah, kini siap terbang ke pasar nasional. Petani dan pengrajin kini punya akses pasar tanpa batas. Mereka tidak lagi didikte oleh satu pembeli atau tengkulak. Mereka berdaulat atas harga produk mereka sendiri. Langkah kelima adalah wujud kepedulian sosial. Teknologi harus inklusif. Teknologi tidak boleh hanya milik mereka yang kaya. Melalui program Satu Rumah Satu Laptop, kami berikan bantuan alat bagi keluarga prasejahtera yang membutuhkan. Ini adalah investasi jangka panjang. Tujuannya satu, agar anak-anak kita, generasi penerus desa, memiliki garis start yang sama dengan anak-anak di kota. Tidak boleh ada lagi anak yang tertinggal dalam pendidikan, hanya karena orang tuanya tidak mampu membeli laptop. Dan langkah terakhir, yang menjadi kunci keberlanjutan, peningkatan keterampilan. Kami membuka kelas daring dan luring secara rutin bagi pemuda desa. Kami ajarkan coding, desain grafis, hingga manajemen bisnis modern. Kami cetak talenta-talenta digital baru, langsung dari tanah kelahiran mereka. Kami ingin membuktikan bahwa ahli teknologi tidak harus lahir di Silicon Valley atau Jakarta, tapi bisa lahir dari desa ini. Waktu berlalu, musim berganti, benih-benih langkah yang kita tanam dengan kerja keras, air mata, dan keringat itu, kini telah tumbuh subur. Saudara-saudara, inilah musim panen raya yang kita impikan. Wajah desa kita telah berubah. Bukan hanya fisiknya yang lebih modern, tapi juga jiwanya yang lebih hidup. Lihatlah sekarang, akses kesehatan tak lagi terhalang jarak dan medan yang sulit. Budi, pemuda yang dulu harus mendaki bukit,
kini tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh dan melelahkan ke kota hanya untuk konsultasi kesehatan neneknya. Dokter hadir di ruang tamu mereka melalui telemedicine. Teknologi menghadirkan ketenangan pikiran dan bahkan menyelamatkan nyawa. Di ladang yang luas, Pak Asep dan para petani kita bukan lagi pihak yang lemah dalam tawar-menawar. Dengan informasi harga pasar terkini yang ada di genggaman, mereka menjadi raja atas hasil keringat mereka sendiri. Kesejahteraan meningkat karena informasi kini transparan. Tidak ada lagi yang bisa membohongi mereka tentang harga gabu atau sayur. Pendidikan berkualitas pun bukan lagi sekadar mimpi bagi anak desa. Dinding kelas mereka telah runtuh, digantikan oleh jendela dunia digital yang tak terbatas. Mereka berdiskusi, belajar, dan menyerap ilmu dari sumber-sumber terbaik di seluruh penjuru dunia, langsung dari teras rumah mereka yang sejuk. Dan inilah jantung ekonomi baru kita. Bukan pabrik berasap yang merusak alam, melainkan bengkel kreativitas. Lapangan kerja baru berbasis digital bermekaran. Anak-anak muda kita tidak perlu lagi bingung mencari kerja. Mereka menjadi desainer grafis, pengelola toko online, konten kreator, bahkan pengembang aplikasi. Mereka menjadi pengusaha global tanpa harus meninggalkan kenyamanan, kehangatan, dan restu orang tua di desa. Lihatlah perbandingan ini sekarang. Kesenjangan yang dulu menganga lebar, kini telah terkikis abis. Jurang pemisah itu telah kita tutup dengan jembatan digital yang kokoh. Desa dan kota kini berdiri sejajar sebagai mitra kemajuan, saling membutuhkan, saling mengisi, dan saling menghormati. Dan dampak yang paling mengharukan bagi kita semua adalah menurunnya arus urbanisasi. Mengapa harus berdesakan di kota yang padat, macet, dan asing, jika rejeki, peluang, dan kebahagiaan sudah ada di halaman rumah sendiri? Terwujudlah desa yang mandiri, modern, tangguh, dan yang terpenting, sebuah desa yang dicintai dan ditinggali oleh warganya dengan penuh rasa bangga. Apa yang baru saja kita saksikan dan dengarkan ini, sesungguhnya bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Ini bukan utopia yang mustahil, yang hanya indah di angan-angan namun jauh dari kenyataan. Tidak, ini adalah sebuah kemungkinan yang nyata. Ini adalah masa depan yang sangat bisa kita raih, jika dan hanya jika kita mau bergerak bersama. Jangan keliru memandang, program Desa Digital Mandiri ini bukan sekadar proyek pemasangan kabel internet yang melintang di langit-langit desa. Ini bukan sekadar acara seremonial pembagian laptop semata. Jauh lebih dalam dari itu, ini adalah sebuah misi kemanusiaan. Ini adalah misi suci untuk memanusiakan teknologi. Kita ingin memastikan teknologi hadir sebagai pelayan, sebagai abdi bagi kesejahteraan kita bersama, bukan sebaliknya, di mana manusia yang justru diperbudak oleh kemajuan zaman. Kita ingin teknologi menjadi sayap yang menerbangkan mimpi anak desa, bukan tembok yang memisahkan mereka dari akar budayanya. Namun, kami sadar sepenuhnya, mimpi besar ini terlalu berat jika hanya dipikul oleh satu pundak sendirian. Perubahan sebesar ini butuh ribuan tangan yang bersedia bergandengan erat. Ia butuh kolaborasi yang tulus antara pemerintah yang membuat kebijakan, swasta yang membawa inovasi, dan masyarakat desa yang memiliki semangat juang. Kepada para pemuda, inilah panggung kalian. Jadikan kecerdasan digitalmu sebagai obor penerang di kampung halamanmu. Kepada para orang tua, berikan restumu agar anak-anakmu berani berinovasi tanpa melupakan tradisi. Dan kepada kita semua, mari kita ambil peran sekecil apapun itu. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati namun dengan tekad yang membara, mari dukung dan sukseskan mini project program Desa Digital Mandiri ini. Bayangkan, jika satu desa mulai menyala karena teknologi, lalu diikuti oleh desa sebelahnya, kemudian 10 desa, 100 desa, hingga akhirnya 74.000 desa di seluruh Nusantara menyala terang benderang. Cahaya itu bukan hanya cahaya lampu atau layar monitor, tapi cahaya kemandirian ekonomi dan kecerdasan bangsa. Mari kita bangun desa kita masing-masing. Rawatlah potensinya,
digitalisasikan kekayaannya. Karena percayalah, dengan membangun desa yang kuat, sejatinya kita sedang menyusun kepingan-kepingan fondasi bangsa Indonesia yang tak tergoyahkan oleh badai zaman apapun. Kita sedang menulis sejarah baru, sejarah di mana orang desa bukan lagi label ketertinggalan, melainkan simbol dari kemajuan yang berakar kuat pada bumi pertiwi. Desa digital mandiri, dari denyut nadi desa yang tulus, oleh semangat warga desa yang tak kenal menyerah, untuk Indonesia yang lebih maju, berdaulat, sejahtera, dan abadi.